Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, yang ketiga pesan Al-Baqarah 185 tadi. Setelah sempurna jumlah bilangan hari puasa, lalu mengumandangkan takbir, membayar zakat fitrah. Kenapa itu kita lakukan? Mengagungkan nama Allah. Ala ma hadakum. Agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayahnya kepadamu. Masya Allah nih, hidayah. Kita bersyukur. Hidayah ini hak prerogatif Allah. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa lihat dalam sejarah. Ada anak Nabi tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh bapaknya. Namanya Kan'an, putra Nabi Nuh. Ada ayah Nabi bernama Azar, ayah Nabi Ibrahim. Putranya penegak tauhid, ayahnya produsen berhala. Ada istri Nabi, istrinya Nabi Lut, tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi, melihat Nabi, menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu, melihat tutur kata Nabi, hidayah tidak datang kepada dia, maka mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kita alhamdulillah keponakan Nabi saja bukan, mendapat yang namanya hidayah ini harus kita pelihara, kita jaga baik-baik, karena ini merupakan hak prerogatif Allah. Yahdi man yasha, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hadirin, sembari kita mengambil pelajaran tentang Kan'an yang tidak dapat, putra Nabi Nuh. Ini saya ngambil bagian cerita sejarah. Masih mau dengar? Nabi Nuh diberi umur 950 tahun. Berdakwah sepanjang hidup. 800 tahun beliau dakwah. Dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rabb, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini, ya Allah. Habis mau kamu bagaimana, Nuh? Sikat saja sudah semua ini. Bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan disisakan orang kafir. Habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal, ya Rabb? Pakai kayu, Nuh. Kayunya dari mana, ya Rabb? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada, ya Rabb. Tanam dulu, Nuh. Membuat kapal, kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abragedabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses. Ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan.
Sudah pohon ditebang buatkan kapal di tengah kampung. Umat unjuk rasa lagi. Nuh makin gila. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Selesai Nuh, selesai ya Rob. Naik. Orang-orang yang beriman bersamamu, naik. Binatang serba sepasang, naik. Naik Nuh, naik orang beriman, naik. Binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah. Nuh. Mas Bejo, ada? Ada. Mbok Painem, naik sudah, masuk. Oke. Hei. Kan'an anak saya ikut tidak naik kapal. Kami tidak lihat, Nuh. Turun ke bawah. Ada Kan'an. Kami tidak lihat, Nuh. Naik ke atas Burita. Kelihatan Kan'an tidak ikut naik kapal. Kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan. Kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid. Kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak. Dari atas kapal memanggil. Ya bunayyar kam ma'ana. Ya, ini bahasa orang manggil, Pak. Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Ini terjemahan bebas. Jawab Kan'an di bawah, tidak mau Pak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir Papa, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung tinggi. Gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar. Ya Allah, kalau orang kafir tenggelam, memang saya yang minta. Tapi Kan'an kan anak saya. Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salih. Nuh sadar. Akhirnya bilang, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau Kan'an punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nah, sekarang juga kita ngadepi musim banjir. Bukan banjir air saja, banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal. Tolong kontrol anak-anak kita. Tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal. Banjir. Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Bisa takbiran. Dan diakhiri dengan ungkapan tasyakur. Tasyakur dan tafakkur. Mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan. Nikmat bisa berubah menjadi azab. Kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan Pak. Tahun 87-an. Kita itu jadi negara yang berswasembada pangan. Beras kita cukup untuk rakyat kita. Sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar. Kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand, ke negara-negara yang lebih kecil dari kita. Kenapa? Karena sawah kita tanami gedung dan beton. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku pedih. Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat banyak yang masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur. Orang alim, kiai
bisa masuk surga karena ilmunya. Orang alim pun bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Si jabatan sebagai pemimpin lalu menyadari sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat itu. Pelayan harus melayani, bukan minta dilayani. Selama ini kita memandang jabatan itu jalan pintas menuju kaya. Jabatan itu artinya kekuasaan dan fasilitas. Maka yang lahir rampok-rampok baru. Jabatan adalah alat untuk pengabdian di tengah rakyat yang sedang susah, di tengah negara yang sedang terpuruk. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang sadar sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu sendiri. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dengan mensyukuri itu maka makna Idul Fitri meresap kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kesucian. Secara sederhana orang gambarkan kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa dosa, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Tapi para ulama khalaf ada yang mengartikan fitrah itu kecenderungan kepada kebajikan, kecenderungan kepada kebaikan. Itu juga fitrah. Kembali kepada fitrah manusia, kecenderungan untuk berbuat baik. Kita lahir bayi tidak punya dosa, betul? Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Kalau harta warisan ada, dosa warisan tidak. Karena itu dalam Islam juga tidak ada penebusan dosa. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, tentu Menteri Keuangan nomor 1 masuk surga. Dosa dalam Islam ditebus dengan taubat. Langsung kepada Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.